Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata ya. Kali ini saya akan membahas salah satu emiten di sektor mining service nih ya, dimana emiten ini belum lama IPO ya, tahun 2023 IPO-nya, dan juga langsung bagi dividen tuh ya. Dan dia baru saja belum lama ini memperpanjang kontrak ya dengan Bayan Resources ya. Jadi dia dapat perpanjangan kontrak untuk 10 tahun ke depan gitu ya. Jadi kabar yang positif ya untuk emiten ini, dan nanti kita lihat juga laporan keuangan kuartal 2-nya seperti apa ya. Jadi ikutan terus videonya sampai akhir ya, jangan di skip. Oke, let's go. Oke, jadi emiten yang akan dibahas kali ini adalah PT Mandiri Herindo Adi Perkasa ya, dengan kode ticker MAHA. Di mana MAHA ini berdiri di tahun 94 ya. Jadi dia berfokus ya bisnis di sektor transportasi untuk mineral ya, atau batu bara lah gitu ya, fokusnya di batu bara. Dan ini adalah komposisi pemilikan saham ya di bulan April 2024 ya, seperti ini, di mana pemegang saham terbesarnya adalah PT Edika Agung Mandiri ya, 34,5%. Nah, di bulan Agustus ini masih sama ya, itu PT Edika Agung Mandiri masih memegang 34,5%. Sedangkan masyarakatnya berkurang sedikit ya, dari 24,16 menjadi 23,91 ya. Dan juga di sini Ibu Diah ya, berkurang sedikit dari 7,73 menjadi 7,72. Jadi yang nambah tuh siapa, Bang? Nah, yang nambah nih ya, direkturnya nih, Yeni Hamidah Kuan ya, dimana dia naik ya dari 7,75% menjadi 8,01%. Jadi mungkin direkturnya yakin lah ini ya, performance-nya MAHA akan semakin baik gitu ya, makanya dia nambah kepemilikan ya, dari yang tadinya 1,29 juta lembar ya menjadi bukan juta nih, miliar ya, 1,29 miliar lembar menjadi 1,33 miliar lembar ya. Ya, jadi klien-kliennya MAHA ini nggak kaleng-kaleng ya, perusahaan-perusahaan besar semua ya, Indika Energi, lalu MCOL ya, Mandiri Inti Perkasa, ada Bayan Group ya. Ini PT Indonesia Pratama dimiliki oleh Bayan Group, lalu juga ada United Tractor ya, dimana ini memang klien pertamanya si MAHA ya sejak tahun 90-an ya, PT Pama Persada Nusantara. Lalu ada Cuan dan juga Dewa ya. Ya Dewa tahu sendiri ya, Bakri Group ya, dimana sejak awal tahun 2024 ini menjadi single kontraktor di Dewa ya si MAHA ini, dan daerah operasinya ya di Pulau Kalimantan semua ya. Ya, ini jadi dia transportasi di darat ya, mulai dari land clearing, lalu mentransport batu baranya ke gudang ya, ke stockpile ya, lalu sampai ke pelabuhan juga ya. Dan dia ada servicing juga ya, road maintenance ya. Jadi selain transport, dia juga memelihara jalanannya ya, road maintenance. Ini contoh-contoh armadanya ya. Ini ada mega double trailer ya, lalu ada dump truck ya. Dan dia IPO di Juli 2023. Jadi baru saja, belum ada setahun nih berarti IPO-nya ya. Ini berita terbaru di Maret 2024 ya, MAHA siap angkut 80 juta ton batu bara pasca jadi kontraktor di KPC ya. Jadi dia menjadi kontraktor tunggal ya, selain tadi di Dewa ya, dia juga menjadi kontraktor tunggal di PT Kaltim Primakol ya, dimana kita tahu juga si Kaltim Primakol atau KPC ini dimiliki oleh Bumi Resources ya. Jadi dia mulai 1 Januari resmi menjadi kontraktor tunggal pengangkutan batu bara di milik anak usaha Bumi ya, ini di KPC ya. Jadi dia sekarang jadi kontraktor tunggal di Dewa dan juga di KPC ya. Dewa dan KPC ini dua-duanya terrelasi dengan Bakri Group ya, bukan Bakri Group sih ya, Bumi Resources lah ya. Ya, Bakri Group ada di Bumi Resources, tapi selain Bakri kan sekarang udah ada ini ya, Salin Group ya di dalam Bumi itu ya. Oke, lalu di Agustus 2023 juga ini ada berita ya, dia memperpanjang kontrak dengan Indika ya. Ya, jadi perpanjangan kontrak sampai dengan 2027 nih. Tapi sebenarnya dengan Indika ini udah lama ya, udah 24 tahun dia
bekerja sama dengan Indika sejak tahun 2000. Jadi mungkin per 5 tahun kontraknya diperbarui gitu ya. Nah ini ya yang berita ya, dia perpanjang kontrak ya 1 dekade ya, alias 10 tahun dengan Bayan Resources ya, Bian ya, dengan potensi pendapatan 19 triliun ya selama 10 tahun itu ya. Jadi dia ini ya, nah kita lihat dulu nih. Maha telah melayani kebutuhan pengangkutan batubara di proyek Tabang dengan Bian sejak 2017 ya. Sebelum perubahan ini, kontrak Maha dengan Bian berakhir pada tahun 2027. Namun dengan perpanjangan ini, periode masa berlaku kontrak mencakup 10 tahun hingga tahun 2034 ya. Jadi tadinya di kontrak 2007 tapi diperpanjang ya, menjadi sampai 2034 ya. Jadi 10 tahun lagi kan ya, dari 2024 ke 2034 ya. Jadi cukup bagus ini berita untuk Maha ya. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian laporan keuangannya dan juga mungkin nanti kita lihat ya chartnya seperti apa, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini ya, dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan teman-teman juga sudah bisa mensupport channel ini dengan cara ya membeli super thanks ya untuk channel ini, atau dengan cara yang lebih gampang lagi ya, mungkin bisa dengan tidak men-skip iklan yang mungkin muncul ya di layar teman-teman gitu ya. Itu sudah cukup untuk mensupport channel ini. Oke, terima kasih. Mari kita lanjut. Oke, ini beberapa video yang sudah saya upload juga ya di channel Investor Jelata ya. Ini semuanya adalah emiten-emiten yang rutin bagikan dividen ya. Jadi ada ASI, MPMX, Samudra ya. Ada Elsa, lalu ada juga di sini ya Pans ya, ada juga di sini Amak ya, yang emiten asuransi dan lain-lain ya. Dan di sini ada saham yang kemungkinan besar ya, berpotensi besar akan membagikan dividen bulan depan ya, alias September ya, atau paling telat ya mungkin awal Oktober, yang berpotensi dividen yieldnya itu 13%. Jadi jika teman-teman berminat menonton video ini ya, pengen tahu ini saham apa, nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas ya. Sedangkan video-video lainnya bisa teman-teman cari di link deskripsi atau langsung aja ubek-ubek channel Investor Jelata ini. Oke, kita flashback dulu ke tahun 2023 ya, di mana Maha ini pendapatannya naik 20,45% ya, sedangkan profitnya turun ya 46% ya. Di situ ada sebenarnya laba bersihnya sih naik ya. Ini ya di sini ya. Operating income itu sebenarnya naik 17% ya. Tapi mungkin ada, kalau nggak salah ada kerugian ini ya, kerugian investasi lah ya yang belum direalisasikan, sehingga profitnya turun 46%. Tapi kalau dilihat di sini secara revenue dia selalu naik dari tahun ke tahun ya, dari 2001 1,3 triliun jadi 1,64 triliun dan sekarang udah 1,98 triliun ya di tahun 2023. Oke, sekarang kita lihat ke laporan keuangan kuartal satunya ya. Nanti kita ke kuartal 2 dulu, ke kuartal 2 juga, tapi kita ke kuartal 1 dulu. Ini pendapatannya naik 36,74% ya, lalu laba kotor yang naik 13,69%, tapi laba usahanya ini turun 4,56% ya. Sedangkan laba sebelum pajaknya jadi naik lagi 49,81%, dan laba bersih yang bisa didistribusikan kepada pemilik entitas induk itu naik 78% ya. Jadi tadi walaupun laba usahanya turun 4,56%, tapi laba bersihnya bisa naik 78,43%. Nah, kenapa tuh Bang? Kok laba usahanya turun tapi laba bersih bisa naik? Nah, itu ada di sini nih ya, laba atau rugi investasi saham yang belum direalisasikan, di mana di tahun lalu ya di kuartal 1 itu dia merugi 25, ini satuannya apa ya, miliar ya dalam rupiah ya, 25 miliar. Sekarang dia untung ya 11,1 miliar. Nah, itulah yang mengakibatkan laba bersihnya naik sangat drastis ya, 78%. Nah, sekarang ini adalah laporan keuangan dari Januari sampai Juni ya, jadi digabung ya kuartal 1 dan kuartal 2. Bisa dilihat di sini pendapatannya masih naik juga ya, naik cukup besar ya, 39,82%, dan juga laba kotornya naik 4,12%, tapi laba usahanya lagi-lagi turun ya 10,8. Jadi turunnya makin besar ya. Tadinya kan
cuma 4,5%, sekarang ya sampai kuartal 2 sampai Juni berarti dia laba usahanya turun 10,8%. Tapi laba bersihnya itu naik banyak bahkan ya, dimana di tahun lalu periode yang sama ini merugi 54,5 miliar ya, sedangkan sekarang itu untung 101 miliar ya. Nah ini kenapa lagi nih bang? Nah, itu lagi-lagi karena ada rugi investasi saham yang belum direalisasikan ya, dimana di tahun lalu tuh ruginya sangat besar ya, 204 miliar. Tapi sekarang rugi investasi sahamnya itu hanya 29,8%. Ya, itulah yang menyebabkan laba bersih di tahun 2024 itu jauh lebih besar ya, bahkan positif ya dibandingkan tahun lalu yang merugi ya, 54,5 miliar. Oke, jadi ini investasinya apa sih bang deh? Nanti kita lihat lah ya, dia investasi di saham apa gitu ya. Nah ini kita lihat dulu ya kuartal 1 dan kuartal 2 ya. Tadi kan kuartal 1 dia laba bersihnya 73 miliar, tapi di kuartal 2 sebenarnya turun tuh ya, 28 miliar ya. Tapi tahun lalu itu lebih jelek lagi tuh ya. Tahun lalu kuartal 2 dia rugi tuh ya, 96 miliar ya. Jadi kuartal 2 saat ini sangat-sangat jauh lebih baik ya dibandingkan kuartal 2 tahun lalu, tapi itu karena sebagian besar karena rugi investasi sahamnya itu berkurang banyak ya. Oke, kalau dari pendapatan dia turun sedikit doang sih ya. Kuartal 1 kan pendapatannya 623 miliar, tahun ini kuartal 2 ini 614 miliar ya. Dan ini sangat naik tinggi ya dibandingkan kuartal 2 tahun lalu yang hanya 429 miliar ya. Kalau digabungin tadi kan Januari sampai Juni pendapatan itu naik 39% ya. Oke ya, jadi pendapatan naik banyak tapi laba usahanya turun ya, berarti dia harus melakukan efisiensi yang lebih besar lagi ya di sini ya, di beban pokok pendapatannya maupun mungkin di beban umum dan administrasinya harus lebih ditekan lagi ya, supaya karena kan udah bagus ya pendapatannya naik besar ya, tapi laba usahanya masih berkurang nih ya, jadi harus efisiensi lah, lebih bagus nih si Mahanya. Oke, nah ini ya tadi ya kan dia rugi investasi saham tuh, dia di mana sih investasinya? Nah itu salah satunya ya, bukan salah satunya sih. Iya benar salah satunya ya. Dan yang paling besar itu ada di PT Prima Andalan Mandiri ya, alias nih MCOL ya, kode tikernya MCOL ya. Sedangkan 3 perusahaan yang lain tuh bukan perusahaan TBK ya, 3 lainnya ini ya. Jadi yang satu di atas ini doang yang perusahaan TBK ya, MCOL ya. Jadi ya di situ ya dia tapi kerugian investasi sahamnya ini belum direalisasikan ya. Jadi kalau nanti saham MCOL naik ya, berarti dia investasinya juga akan labanya akan naik gitu ya, laba di investasi sahamnya. Nah dari saham yang dia miliki itu dia udah dapat dividen juga ya, tapi dividennya berkurang ya, di mana tahun lalu dia dapat dividen 48,2 miliar, tapi di tahun 2024 ini baru 32 miliar ya. Ya wajar aja karena MCOL juga kan kayaknya bagi dividennya turun ya di 2024 ini ya dibandingkan 2023. Oke, sekarang pendapatan ya, ini segmen pendapatannya ya, di mana dia pihak berrelasinya dikit sih ya, jadi kebanyakan dari pihak ketiga, dan pihak ketiganya itu paling besar adalah dari ini ya, PT Indonesia Pratama ya. Ini salah satu anak usahanya si Bayan Resources ya. Oke, jadi dari total pendapatan yang 1,1 triliun itu 712 miliar itu dari PT Indonesia Pratama ya, sedangkan yang lain itu dari Kideko Jaya Agung ya, lalu dari Dewa ya, Dharma Henwa. Jadi ini perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan besar di batubara nih. Oke, lalu kalau kita lihat arus kasnya ya, ini meningkat ya, dimana arus kas dari hasil operasional ya di tahun lalu itu 147 miliar, nah di tahun ini 220 miliar ya, jadi meningkat tajam nih ya, kas dari hasil pure operasi si Maha ini ya. Jadi ini indikator yang bagus ya, arus kasnya naik sangat banyak ya. Oke, sekarang kita bandingkan Maha dengan beberapa emiten lain ya yang bergerak di logistik dari tambang ya, terutama dari batu bara ya. Di sini ada TPMA, PSSI,
BSML, MBSS dan juga RMKE, di mana di sini earning per share paling besar adalah dari MBSS ya, 144 rupiahan. Sedangkan MAHA 12,12 rupiah. Untuk per MAHA ini udah cukup tinggi ya. Ini per dari sampai kuartal 2 tapi disetahunkan ya, itu 15,26. Sedangkan yang paling rendah adalah TPMA ya, 5,2 ya. Di sini paling tinggi BSML ya, 20 kali ya. Untuk PBV MAHA di 1,75 ya. Yang paling besar nih berarti ya, 1,75 ya, paling besar ya di antara 6 emiten ini. Sedangkan paling kecil adalah MBSS. Untuk ROE lumayan lah, 11,5%. Nah, sedangkan DER dari MAHA nih masih rendah lah ya, 0,45, walaupun tidak serendah dari MBSS yang 0,14 ya. Jadi kalau dari rasio-rasio ini sepertinya bukan yang paling murah lah ya kalau dari rasio-rasio ini ya, si MAHA ini, karena di sini ada MBSS ya yang PBV-nya paling kecil nih 0,51, ataupun TPMA yang pernya paling kecil 5,2 dengan ROE yang juga paling besar nih 17,28%. Oke, ini adalah historis per dari MAHA karena dia baru IPO di tahun 2023, jadi ini ya kira-kira setahun terakhir lah ya. Pernya ini, jadi per ini per 4 kuartal terakhir ya, jadi berbeda dengan yang tadi di tabel itu kan kuartal 2 terus disetahunkan ya, dikali 2 lah gitu ya. Nah kalau ini dari 4 kuartal terakhir ya, jadi dari kuartal 2, kuartal 1 2024 dan juga kuartal 3 dan 4 di tahun 2023 ya. Jadi sini rata-rata pernya adalah ketutupan ya 7,44 ya, sedangkan saat ini dia di 7,28, jadi ya udah dekat-dekat rata-rata pernya ya. Jadi bisa dibilang udah fair value-nya di situ lah ya, dari historis pernya. Sedangkan untuk PBV dia terlihat masih under value ya, karena PBV-nya rata-rata 5 tahun terakhir di 2,2% dan saat ini dia hanya di 1,82, jadi masih under value nih berdasarkan historis PBV-nya. Dengan book value saat ini di 101,65 ya, dan kalau kita asumsikan harga wajar MAHA ini adalah ketika PBV-nya di 2,2, maka harga wajarnya ada di 223,63 rupiah. Dan harga sahamnya di hari Jumat 16 Agustus itu closing di 185 rupiah, sehingga margin of safety-nya masih cukup besar ya, 20,8%. Dan ini adalah chart dari MAHA ya, jadi dia all time high-nya itu ya beberapa minggu ya setelah IPO ya, ini di sekitar 305 mungkin ya, all time high-nya. Dan saat ini dia terlihat masih downtrend ya, dengan support terdekat ada di 179 dan resisten di sekitar 198 sampai dengan 200 ya, dengan resisten selanjutnya ada di 214, resisten selanjutnya lagi ada di 232 ya. Sedangkan support 179 ini kalau jebol ya berarti dia bisa balik ke 167 nih ya. Oke, dan kalau dilihat sih ini beberapa hari terakhir ya, dia seperti bergerak sideways dan volumenya juga mengecil ya, volumenya tidak terlalu besar nih ya. Oke, jadi secara EMA ya terlihat jelas dia masih downtrend ya, baik secara short term maupun long term ya. Jadi jika teman-teman ingin entry di emiten ini gitu ya, kalau mau nge-swing trading aja gitu ya sebentar ya, berarti bisa teman-teman hitung lah ya kalau entry di harga sekarang nih 185 ya. Jadi resikonya ya turun ke 179 atau pasang sekitar di 178 atau 177 gitu ya stop lossnya, dengan reward bisa sampai ke 200 ya. Jadi ini ya sekitar 2:1 lah ya, reward dengan resikonya ya. Jadi resikonya lebih kecil lah dibandingkan rewardnya ya. Jadi silakan aja teman-teman kalkulasi ulang ya kalau mau entry, stop lossnya di berapa, lalu taking profitnya di harga berapa. Silakan disusun ya rencananya biar nggak bingung gitu ya kalau harga sahamnya lagi turun ataupun sahamnya lagi naik ya. Kadang-kadang harga saham lagi naik bingung juga ya mau jual di berapa nih, jual apa hold nih gitu ya. Jadi trading plan itu penting gitu ya. Oke, lalu di sini ya ini berita udah lama sih 2023 ya, sebelum dia bagi dividen ya, dia
menjanjikan akan membagikan dividen payout ratio sekitar 40% gitu ya. Nah, kenyataannya dia bagi dividen payout ratio-nya lebih dari 40% ya. 63% ya kemarin ya. Jadi ini salah satu saham yang baru IPO terus langsung bagi dividen ya. Jadi sangat bagus lah ya. Karena nggak semua saham yang listing di bursa saham kita langsung bagi dividen ya. Malah dia langsung turun ke gocap, bahkan ke bawah gocap gitu ya. Boro-boro ngasih dividen ya. Jadi cukup bagus lah, ini mahal ya secara manajemen juga karena dia memberikan keuntungan juga nih kepada investornya lewat dividen ya. Dimana di bulan Mei kemarin dia bagi dividen sebesar 12% ya, jadi sekitar dividen yieldnya sekitar 6%-an ya, tergantung teman-teman punya sahamnya di harga berapa gitu. Nah, sekarang kita lihat earning per share di tahun 2024 ya. Di kuartal 1 itu Rp4,39, di kuartal 2 1,68 gitu ya. Nah, kalau ini dikali 2 ya, itu dapatlah earning per share-nya kira-kira 12,14%. Jadi kalau asumsi earning per share-nya di tahun ini hanya 12,14% ya, dengan asumsi dividen payout ratio sama seperti yang kemarin ya, 63%, maka dividennya sekitar 7,64% ya, dengan dibagi dengan harga saham saat ini ya, satu berapa tadi ya? 185 ya, maka dividen yieldnya sekitar 4,1% ya, lumayan lah ya. Tapi kalau kita lihat ya, di tahun lalu kan dia earning per share-nya 16,08 rupiah gitu ya. Nah, kalau kita mau sedikit optimis lah ya, kalau earning per share di tahun di tahun ini 2024 itu 30% lebih tinggi ya dibandingkan 2023 ya. Maka earning per share itu berarti sekitar 20,8 ya. Jadi ini versi optimis lah ya, naik 30% lah earning per share-nya. Nah, kalau kita asumsikan dividen payout ratio sama ya, 63%, maka potensi dividennya adalah 13,1% ya. Dengan kita bagi dengan harga saham saat ini, itu dapat potensi dividen yield-nya 7,08%. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman yakin ya performance MAHA ini di tahun 2024 akan jauh lebih bagus daripada tahun 2023 ya, yang earning per share-nya Rp16, atau teman-teman malah yakin akan lebih rendah daripada Rp16? Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya. Kalau ada yang mau komenin soal MAHA, udah kemahalan bang, mendingan tadi MBSS ya, atau mendingan TPMA bang, atau malah PSSI ya, silakan tuliskan juga pendapat teman-teman di kolom komen, dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata, sukses.